Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dengan NIM 24231097. Kali ini saya akan membahas tentang pemisahan dan pemurnian zat. Langsung saja pada dasar teorinya. Campuran dapat terjadi dari dua komponen yang memiliki sifat berbeda dan komposisi atau susunannya tidak tertentu. Campuran tersebut terbagi dua. Yang pertama ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu contohnya ada udara, air, atau larutan gula. Kalau campuran heterogen itu contohnya ada lumpur, tanah, pasir, ataupun debu. Jadi untuk memisahkan suatu larutan atau campuran menjadi komponen-komponennya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada destilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, jadi apa sih itu destilasi? Jadi destilasi itu adalah pemisahan atau pemurnian zat berdasarkan perubahan titik didihnya. Kalau rekristalisasi itu adalah pemurnian zat berdasarkan perbedaan titik bekunya. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran yang didasari pada perbedaan kemampuan suatu zat tersebut untuk dapat diserap oleh zat padat lainnya atau fasa diamnya. Selanjutnya ada sublimasi, di mana sublimasi tersebut adalah perubahan zat dari padat ke gas tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Langsung saja pada pembahasannya. Pada percobaan yang pertama untuk destilasi, yaitu mendidihkan spiritus yang berisi alkohol dan air. Saat dididihkan di labu destilat, alkoholnya terlebih dahulu menguap menjadi uap air. Jadi hal itu disebabkan karena alkohol memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air, sehingga alkohol terlebih dahulu menguap. Jadi percobaan yang selanjutnya ada rekristalisasi. Pada percobaan kali ini percobaan rekristalisasi ini yang pertama menggunakan garam kotor. Kemudian garam kotor ini dilarutkan ke dalam air sehingga menjadi larutan garam. Larutan garam ini kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan kristal garam yang bersih. Nah, jadi karena proses kristalisasi ini dapat membantu garam yang kotor tadi terpisah dari pengotornya. Pengotornya ini dapat berupa mineral, ada magnesium klorida, terus ada kalsium sulfat, atau bahkan zat organik lainnya. Percobaan selanjutnya untuk rekristalisasi adalah CuSO4 yang berbentuk kristal, kemudian dilarutkan dalam air. Setelah dilarutkan, larutan tadi kemudian dipanaskan sehingga mendapatkan CuSO4 yang bersih, yang tidak tercampur dengan kotoran lagi. Sama seperti rekristalisasi pada garam kotor tadi, CuSO4 juga bekerja seperti itu. Saat dididihkan, saat dipanaskan, maka zat-zat kotornya itu akan menguap dan meninggalkan CuSO4 yang murni atau yang bersihnya saja. Percobaan selanjutnya ada kromatografi kertas. Nah, kromatografi kertas ini bekerja berdasarkan perbedaan kelarutan dan afinitas komponen. Afinitas komponen ini bekerja terhadap fase diam, di mana pada percobaan ini fase diamnya adalah kertas dan fase geraknya adalah pelarut. Jadi, komponen-komponen yang ada dalam totalan spidol tadi akan terpisah berdasarkan perbedaan kelarutan mereka dalam pelarut dan afinitas mereka terhadap kertas saringnya. Dan percobaan terakhir untuk sublimasi menggunakan naftalen dengan cara pengotor yang tidak menyublin akan tertinggal dalam cawan penguap, sedangkan naftalen murni akan terkumpul pada kertas saring dan corong kaca. Jadi naftalen yang dipanaskan tadi, pengotornya tersebut akan menyublin di udara dan hanya meninggalkan naftalen murninya saja yang terletak pada kertas saring dan corong kacanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.